Orang Maluku mana yang tidak tahu tentang Johannes Leimena? Lelaki hebat yang satu ini merupakan salah satu tokoh penting asal Maluku yang ikut berpartisipasi dalam banyak hal di awal-awal masa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi saudara gandung dimanapun dorang semua berada. Apa kabarnya? Semoga bagi saudara dorang senantiasa sehat dan tidak kurang satu apapun tentunya. Kali ini KJP Official kembali lagi dalam penayangan episode 7 fakta tentang Johannes Leimena versi KJP. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya buat bahas saudara dorang yang belum tekan tombol subscribe, silahkan ditekan dulu. Aktifkan juga selalu lonceng notifikasinya biar bahas saudara dorang tidak ketinggalan setiap video terbaru dari kami lainnya. Mari terus tebar semangat pengetahuan dan informasi dari tanah Maluku yang kita cintai ini. Orang paling jujur di mata Soekarno. Jika saat ini banyak sekali kita temukan sejumlah pejabat yang lebih banyak menghambur-hamburkan uang mereka untuk kesenangan pribadi dan kelompoknya, belum lagi soal bicara kejujuran, rasa-rasanya saat ini bangsa kita tercinta tengah mengalami krisis orang jujur dan baik. Mari menengok sejenak pada sosok sederhana asal Maluku yang satu ini, adalah Dr. Leimena, seorang dokter desa yang tanpa embel-embel yang ribet tiba-tiba ditunjuk menjadi menteri dalam kabinet Soekarno. Ketika ditanya mengenai hal tersebut kepada Soekarno, Presiden Soekarno hanya berkata, "Aku ingin dia menjadi menteri di kabinetku. Leimena adalah orang paling jujur yang pernah saya kenal." Hal itu bisa kita jumpai dalam buku biografi Soekarno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adams. Sebuah pengakuan yang sangat membanggakan untuk seorang Leimena. Bagaimana tidak? Sangat sulit menemukan orang-orang dengan pribadi yang jujur, yang tidak mudah goyah dengan rayuan dari jabatannya. Dan Leimena memiliki hal itu. Menteri terlama dalam Kabinet Indonesia. Lelaki kelahiran Ambon, Maluku tanggal 6 Maret 1905 ini dicatat dalam sejarah tanah air kita sebagai yang menjabat sebagai menteri paling lama dalam Kabinet Indonesia. Ia menjabat selama nyaris 2 dekade tanpa terputus. Jabatan yang pernah diemban Leimena diantaranya adalah Menteri Kesehatan pada 1947 sampai dengan 1956, Menteri Sosial di tahun 1957 sampai 1959, Wakil Perdana Menteri di tahun 1957 sampai dengan 1966, serta Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi di tahun 1962 sampai dengan 1964. Juga ada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Indonesia di tahun 1966. Leimena terlibat dalam 18 kabinet yang berbeda, dari Kabinet Syahrir II 1946 sampai dengan Kabinet Dwi Kora II di tahun 1966. Selain sebagai menteri, Bung Leimena juga terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi, termasuk diantaranya adalah sebagai salah satu tokoh pendiri Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Lalu ada juga Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, di mana Leimena adalah salah satu tokoh utama di dalamnya pula. Bahkan ia juga merupakan tokoh paling awal dari pembentukan paling pertama Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Meski pada akhirnya beliau harus tersungkur di tahun 65 dari kabinet dikarenakan peristiwa G30 SPKI saat itu, di mana dirinya juga ikut nyaris hampir menjadi korban. Namun pada akhirnya di masa pemerintahan Orde Baru, beliau dipercayakan oleh Soeharto untuk mengisi anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga tahun 1973. Sepak terjang Leimena banyak terpatri sebagai tokoh bangsa dan tokoh pergerakan serta tokoh yang ikut menjadi pendiri dalam berbagai organisasi massa maupun organisasi gereja selama ia hidup. Menteri paling sederhana. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Leimena dikenal sebagai orang yang jujur, bahkan Soekarno pun mengakui hal itu. Tapi selain itu ternyata beliau selain jujur pun adalah seorang yang sangat sederhana, meski jabatan dan kedudukannya sangat cukup untuk membuatnya bisa bergaya mewah dan glamor. Dalam satu keterangan pernah disampaikan bahwa Dr. Leimena bahkan hanya memiliki 2 buah setelan pakaian saja, tanpa dasi dan tanpa jas. Bagaimana mungkin seorang pejabat negara sekaliber beliau tidak memiliki hal semacam itu? Jawabannya tentu saja adalah kesederhanaan. Kesederhanaan menjadi alasan paling logis dari situasi Leimena tersebut. Bahkan dalam situasi ketika ia pernah ditunjuk mewakili Indonesia dalam sebuah pertemuan diplomatik, ia terpaksa harus meminjam setelan jas dan kemeja dari teman
satu kamarnya. Meski tidak terasa nyaman di badannya, ia tetap mengenakan pakaian setelan tersebut sambil berkata, hanya untuk beberapa jam saja, aku bisa mengatasinya. Jangan khawatir, aku tidak akan bikin malu negara kita. Hal itu senada dengan yang diucapkan Presiden Soekarno bahwa orang-orang desa dengan baju pinjaman, beberapa dengan sepatu pinjaman, berunding dengan para bangsawan bergelar sir dan lord. Kesulitan terbesar dari para menteriku adalah menahan ketawa bila memikirkan keganjilan ini, kata Soekarno penuh rasa geli ketika itu. Perintis pembangunan Balai Kesehatan Desa. Jika saat ini kita bisa mengakses puskesmas, pustu, dan sejenisnya yang berada di setiap desa kita, maka sepatutnya pula kita perlu berterima kasih pada Nyong Ambon yang satu ini. Dr. Johannes Leimena yang mana adalah seorang dokter desa ini merupakan perintis paling awal adanya pembangunan balai kesehatan yang berada di desa-desa pasca kemerdekaan Indonesia. Lelaki yang biasa disapa Om Jo ini sangat menaruh perhatian serius pada aksesibilitas kesehatan khususnya yang berada di desa-desa bagi masyarakat Indonesia kala itu. Alumni Sekolah Stovia tahun 1930 ini, sepak terjangnya dalam dunia kesehatan tak perlu lagi diragukan. Semua bisa saudara dorang jumpai dalam buku tentang beliau yang berjudul Leimena, Negarawan Sejati dan Politisi Berhati Nurani. Laksamana Maida TNI Angkatan Laut. Menjadi menteri terlama dalam berbagai situasi serta penggagas dunia kesehatan Indonesia di awal-awal Republik ini merdeka, ternyata Bung Johannes Leimena juga pernah menjabat sebagai Laksamana Maida TNI Angkatan Laut, manakala dirinya menjadi anggota dari KOTI atau Komando Operasi Tertinggi Trikora ketika itu, yang mana bersamaan pula dengan keaktifan beliau di beberapa partai nasional. Tokoh Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dikenal sebagai hari di mana seluruh pemuda Nusantara mengangkat sumpah dan suara untuk bersama-sama bersatu dalam satu sumpah dan satu suara yang sama. Seluruh pemuda dari ujung timur hingga barat berkumpul bersama. Dan di saat yang sama, tokoh yang mewakili pemuda Maluku ada beberapa, dan satu diantaranya adalah Dr. Johannes Leimena. Nyong Maluku yang satu ini selalu mewakili Maluku dalam 2 kali pertemuan seluruh pemuda Nusantara tersebut. Saat itu Johannes Leimena sebagai wakil Jong Ambon menjadi pembantu 4 dalam kepanitiaan Sumpah Pemuda Oktober 1928. Dengan ketua panitianya adalah Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I. Rapat yang berlangsung pada Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di gedung OS Java Bioskop itu berhasil melahirkan gelombang semangat untuk seluruh pemuda di Indonesia tentu saja. Menjadi Presiden Indonesia. Mengutip perkataan Bapak Proklamasi Indonesia Bung Karno tentang Leimena, ia berkata, ambillah misalnya Leimena, saat bertemu dengannya aku merasakan rangsangan indera keenam, dan bila mana gelombang intuisi dari hati nurani yang begitu keras seperti itu menguasai diriku, aku tidak pernah salah, aku merasakan dia adalah seorang yang paling jujur yang pernah aku temui. Atas keintegritasan dari seorang Leimena yang benar-benar membuat Soekarno kagum, maka Soekarno pernah 7 kali mempercayakan kepada Dr. Leimena sebagai pejabat untuk memegang fungsi sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu artinya secara tidak langsung, Leimena ikut melaksanakan pekerjaan presiden dengan memiliki kewenangan dan kemampuan setara presiden atau seorang presiden. Luar biasa bukan? Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menjaga dan menerima segala kebaikan Dr. Leimena kepada rakyat Indonesia, terkhususnya rakyat Maluku sebagai sebuah amalan yang mendapat nilai ibadah di sisinya. Amin. Dr. Leimena, kami bangga memiliki Anda. Demikianlah 7 fakta tentang Dr. Leimena versi KJP. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kekeliruan di dalam penyampaian kami ini. Sekiranya saudara-saudara bisa meluruskan serta menambahkan bila memiliki keterangan yang lebih lengkap. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi saudara dong semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya biar saudara-saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu darah, Maluku satu darah.